Halo guys, kita habis dari Museum Nasional atau Museum Gajah, tepatnya di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Kayak museum gajah koleksinya banyak juga ya. Oh iya banyak, jadi dia ada kalau nggak salah ada 190.000 koleksi. Jadi ada arca-arca peninggalan kerajaan zaman dulu, ada koleksi-koleksi dari seluruh daerah di Indonesia. Terus ada benda-benda pusaka, ada mahkota, ada perhiasan, ada senjata dan lain-lain. Nah, terus sekarang juga dia udah direvitalisasi mulai beberapa tahun yang lalu ya. Ya, Mm-mm. tampilannya udah nggak kayak Iya, zaman dulu ke sana. ya jadi lebih kesan Ya, mewah banget kesannya sekarang lebih ya. lebih lebih mewah, lebih elegan. Jadi kayak kayak di luar negeri lah gitu loh. Mm-mm, bagus. Nah, dulu itu arca-arcanya kayaknya kesannya itu berdesak-desakan gitu kan. Kalau Mm-mm. sekarang jadi agak lebih Iya, lebih luas ya. lebih teratur, lebih lebih luas. Jadi sekarang menggunakan teknologi digital, ada smart table, ada layar sentuh. Mm. Jadi masing-masing arca tuh jadi bisa menceritakan kisahnya sendiri-sendiri. Jadi lebih interaktif, Mm. Ya, jadi pengunjung lebih lebih paham. paham. Jadi eh, bacanya nggak sekedar dari apa tulisannya, tapi ada layar, jadi lebih menarik ya. Taman Arcanya nih itu dipercantik. Jadi Taman Arca tuh di tengah-tengah gitu Mm-mm. ada patung-patung gitu kan. Sekarang tata letaknya lebih dipercantik. Nah, pokoknya lebih instagramable buat foto-foto tuh bagus. Kemudian ada pameran repatriasi ya. Nah, itu isinya itu tempat pameran benda-benda pusaka-pusaka yang baru dipulangkan dari luar negeri seperti dari Belanda dan lain-lain. Oh gitu. Berarti sebelumnya nggak ada di Indonesia dong ya? Iya, jadi kan setelah Indonesia merdeka itu banyak peninggalan Indonesia itu tercecer di Belanda, Hmm. ada sebagian besar di Belanda. Nah ini kan eh, nggak nggak mudah untuk membawa pulang. Nah pemerintah sekarang udah cukup gencar untuk melakukan usaha-usaha untuk mengambil kembali peninggalan-peninggalan Indonesia di luar negeri. Nah yang baru-baru itu dipamerkan di pameran Patriasi. Ternyata di sana selain patung-patung ada juga banyak yang lain ya di sana ya. Iya, apalagi sekarang contohnya yang paling terkenal yaitu Hmm. imersif. Nah, jadi imersif ini dia kayak satu ruangan, jadi isinya kayak ada video 360 derajat Mm-mm. dan itu menampilkan sejarah, alam, tradisi di Indonesia gitu. Nah, jadi kayak seolah-olah kita ada di sana. Nanti ada gunung meletus dan seolah-olah kita jadi terkena dampak dari gunung meletus itu. Nah, pokoknya menarik banget. Jadi kayak menggabungkan seni sejarah eh, dan teknologi ya secara audio visual ya. Ini Ya, kayaknya jadi daya tarik utama pengunjung kayaknya ya. iya sekarang jadi daya tarik utamanya di situ justru. Nah, terus Terus selain itu kayaknya ada eh, fitur apa yang kita coba-coba juga. terus ada instalasi Paras Nusantara. Nah, ini juga antri banget tuh waktu Hmm. kita ke sana ya. Jadi Iya, kita antri nanti banget. antri, setelah itu nanti wajah kita di-scan, kemudian hasilnya itu akan cocokkan dengan salah satu dari 78 suku di Indonesia. Nah, terus di sana juga ada kafenya. Kalau misalkan mau santai-santai, di sana ada kafe. Terus kalau misalkan mau beli barang-barang cenderamata juga ada. Tampilannya sekarang kafe dan tokonya juga lebih 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 modern menarik ya. gitu. Nah, terus ada juga taman bermain anaknya gitu. Wah, ini betah banget ini anak-anak ini sampai Iya. nggak mau pulang. Jadi di sana ada taman bermainnya itu ada bisa buat main-main Lego, terus ada membaca buku,
sains eh, juga. dan lain-lain. Pokoknya anak-anak betah lah di sana. Tetap di taman bermain itu, di playgroundnya itu edisinya edisi Nusantara. Kayak alat permainannya juga ya. Ya, Tapi ngomong-ngomong nih, museum ini sejarahnya gimana sih? nah kita membicarakan sejarah museum nasional itu sama dengan kita kayak membicarakan sejarah permusiuman dan perpustakaan di Indonesia. Jadi di tahun 1778 baru dah terbentuk perkumpulan itu, namanya Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan. Nah, khususnya di bidang sejarah dan arkeologi. Tokoh kunci di balik perkumpulan itu adalah Rademarker. Jadi dia seorang ilmuwan, terus dia rumahnya bagus, besar. Rumahnya itu sekarang itu di sekitar Toko Merah, Kali Besar. Jadi dia rumahnya itu dijadikan tempat perkumpulan, tempat berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Terus juga dia punya buku-buku, jadi kayak semacam perpustakaan awal gitu, perpustakaan awal. Terus dia juga punya koleksi-koleksi. Nah, jadi semacam museum awal gitu. Nah, jadilah ini embrionya museum dan embrionya perpustakaan di Indonesia. Jadi perkumpulan ini ada dalam bahasa Belanda, pokoknya sebutannya BG. Nah, BG ini pada akhirnya berjalannya agak-agak sepi sampai tahun 1816. Jadi itu Raffles itu menjadi letnan gubernur di Hindia Belanda. Nah, kebetulan Raffles itu punya hobi yang sama seperti perkumpulan BG ini. Nah, akhirnya dia didaulat menjadi presiden atau pemimpin dari perkumpulan BG ini. Nah, di masa Raffles ini itu bersinar ke perkumpulan itu. Jadi di masa dia itu salah satu yang paling terkenal adalah restorasi Candi Borobudur, sehingga dia bisa dikenal oleh dunia. Itu di masa Raffles. Dan kemudian dari jaringan BG ini, Raffles itu menyusun sebuah buku yang sangat terkenal, namanya History of Java. Nah, sepeninggalan Raffles, akhirnya kan kumpulan itu berkembang terus. Nah, rumahnya yang tadi itu udah nggak cukup lagi untuk menampung koleksi yang terbaru. Akhirnya sempat pindah dan kemudian dibangunlah satu gedung yang cukup representatif gitu untuk menampung seluruh koleksi-koleksi dari BG ini. Nah, kemudian tahun 1862 dibangunlah satu gedung khusus untuk museum. Nah, yang sekarang kita sebut gedung itu adalah Museum Nasional atau Museum Gajah. Nah, baru tahun 1868 gedung itu akhirnya diresmikan sebagai museum dan dibuka untuk umum. Itu kan nggak ada gajahnya ya. Tapi kok namanya Museum Gajah? Nah, itu dia, dulu waktu kecil aku juga nyebutnya Museum Gajah, bukan Museum Nasional ya. Itu taunya juga udah gede baru taunya Museum Nasional. Jadi dulu tahun 1871, jadi ceritanya Batavia itu masih di bawah Belanda. Itu juga melakukan kayak semacam sister city. Jadi ada kota-kota luar negeri itu ada kerjasamanya, dan suatu saat ada raja dari Siam, itu Raja Rama kelima. Raja dari Siam ini ada kunjungan kenegaraan ke Batavia. Nah, sang raja ini datang memberi hadiah sebuah patung gajah. Nah, patung gajah ini diletakkan di halaman museum. Nah, orang-orang Indonesia kalau lewat itu menyebutnya, oh ini museum gajah, karena di depannya ada patung gajah. Padahal ini nggak ada kaitannya sama gajah. Nah, tapi nama itu tetap melekat dari zaman Belanda sampai zaman kemerdekaan. Sampai zaman aku kecil namanya masih Museum Gajah gitu. Makanya jadinya terkenalnya Museum Gajah ya. Iya, betul. Padahal mah namanya Museum Nasional. Nah, aslinya Museum Nasional. Nah, di masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1950, jadi BG ini perkumpulannya masih ada, tapi berganti namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nah, kemudian tahun 62 seluruh koleksinya itu diserahkan kepada negara, dan
kemudian disebut sebagai museum pusat. Hmm. Nah, baru tahun 1979 baru diresmikan menjadi museum nasional. Nah, tapi tetap saja di tahun itu masih disebut Museum Gajah. Sampai sekarang pun masih ada yang menyebut Museum Gajah. Iya. Sayang banget ya, beberapa tahun yang lalu sempat terjadi musibah kebakaran ya di Museum Gajah itu. Ya, sayang banget, dan apalagi kan koleksinya banyak yang berupa kayu. Makanya itu banyak yang ya sudah, banyak yang hilang, banyak yang terbakar, banyak yang menjadi abu. Nah, makanya ada ruangan khusus, kita bisa melihat itu ruangan restorasi sisa-sisa kebakaran yang masih dicoba untuk diperbaiki kembali. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat kita tentang Museum Gajah atau Museum Nasional. Cukup sampai di sini dulu penjelajahan kita tentang museum-museum yang ada di Indonesia. Terus tetap di channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Dadah.